Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hambatan dan tantangan dalam sistem kesehatan daerah berdasarkan Signas. Sebelum masuk ke penjelasan tersebut, kita harus tahu dulu bagaimana definisi dari sistem kesehatan daerah dan sistem informasi kesehatan nasional. Sistem kesehatan daerah merujuk pada struktur kebijakan dan layanan kesehatan yang diterapkan di tingkat daerah atau lokal. Ini mencakup pengelolaan fasilitas kesehatan, program kesehatan masyarakat, dan upaya pencegahan serta pengobatan penyakit. Contohnya seperti pembangunan puskesmas. Pemerintah kabupaten membangun beberapa puskesmas baru di daerah yang belum terjangkau layanan kesehatan. Puskesmas ini dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan dasar dan program promosi kesehatan. Lalu program posyandu di setiap desa ditingkatkan kualitasnya dengan pelatihan kader dan penyediaan alat kesehatan yang lebih lengkap. Posyandu tidak hanya fokus pada imunisasi anak, tetapi juga pada pemantauan tumbuh kembang anak dan deteksi dini penyakit pada ibu hamil. Lalu kampanye gaya hidup sehat. Pemerintah kabupaten bekerja sama dengan masyarakat untuk berbagai pihak untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat. Kegiatan yang dilakukan antara lain senam bersama, lomba memasak sehat, dan penyuluhan tentang pentingnya makan makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Lalu bekerja sama dengan rumah sakit. Puskesmas dan rumah sakit di kabupaten tersebut bekerja sama dalam rujukan pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut dapat dirujuk ke rumah sakit dengan lebih mudah dan cepat. Dari keempat upaya penerapan sistem kesehatan daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari sistem kesehatan daerah yang sedang kita bahas. Signas atau Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lainnya baik secara nasional maupun secara internasional. Signas dibangun dan dikembangkan dari berbagai jaringan sistem-sistem informasi kesehatan di provinsi dan juga sistem-sistem informasi kesehatan pada tingkat kabupaten atau kota. Signas bertujuan untuk yang pertama mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi kesehatan secara nasional, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kebijakan kesehatan pada tingkat nasional. Hambatan dan tantangan dalam penerapan Sigda berdasarkan Signas. Yang pertama adalah sistem informasi yang kurang terintegrasi. Kurangnya integrasi antara berbagai sistem informasi menyebabkan data kesehatan yang terkumpul dari berbagai fasilitas kesehatan tidak selalu mudah diakses atau disinkronkan di tingkat nasional. Selain itu, setiap daerah mungkin menggunakan perangkat lunak atau format data yang berbeda, sehingga menyulitkan pertukaran data secara efektif. Tantangan ini berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan, akurasi pelaporan, dan efektivitas pemantauan program kesehatan di tingkat nasional. Pendanaan untuk sistem informasi kesehatan di daerah terbatas. Aspek pendanaan dapat dinilai sebagai faktor kekuatan, namun terdapat beberapa hal yang dapat pula dikategorikan sebagai faktor kelemahan. Alokasi dana untuk operasional, pemeliharaan, dan peremajaan sistem informasi baik di pusat maupun di daerah belum menjadi prioritas penganggaran rutin sehingga dapat mengakibatkan operasional dan pemeliharaan sistem tidak dapat dilakukan secara baik untuk menjaga kesinambungan sistem informasi. Kemampuan pendanaan daerah yang bervariasi dalam memperkuat sistem informasi kesehatan di daerah berdampak pula pada keberhasilan penguatan sistem informasi kesehatan secara keseluruhan. Pendanaan untuk sistem informasi kesehatan di daerah masih terbatas yang menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem tersebut. Banyak investasi awal seperti perangkat keras dan pelatihan tidak terhenti karena kekurangan dana operasional.
Selain itu, sistem informasi kesehatan sering terfragmentasi dan tidak terintegrasi, menyebabkan duplikasi data dan kesulitan dalam pengelolaan informasi. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten juga memanfaatkan situasi ini, sehingga pengelolaan data kesehatan menjadi kurang efektif. Selanjutnya, kemampuan daerah dalam pengembangan sistem informasi kesehatan dan pengelolaan data informasi yang bervariasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten kota dan provinsi belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengembangkan sistem informasi kesehatannya, sehingga perlu dilakukan fasilitasi. Untuk sebagian daerah yang telah memiliki kemampuan, tampaknya pengembangan yang dilakukan masih kurang mendasar dan komprehensif, sehingga belum mengatasi masalah-masalah mendasar dalam sistem informasi kesehatan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dan pengolahan data yang belum optimal. Hampir sebagian besar daerah dan pusat telah memiliki infrastruktur TIK untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan. Namun, fasilitas TIK tersebut belum secara optimal dimanfaatkan. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas, tidak berfungsinya perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi pengolahan data kesehatan, tidak tersedianya prosedur pengoperasian atau SOP untuk petunjuk manual untuk mengoperasikan perangkat keras maupun perangkat lunak aplikasi pengolahan data. Banyak pula fasilitas komputer dan infrastruktur TIK yang akhirnya kadaluarsa atau rusak sebelum SIK diimplementasikan. Fasilitas yang digunakan pada umumnya tidak mempunyai standar minimum kebutuhan dan cenderung bervariasi baik dalam spesifikasi perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian ketika akan dilakukan integrasi. Tantangan dan hambatan selanjutnya dalam penerapan sistem informasi kesehatan daerah berdasarkan Signas adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih rendah. Nah, sumber daya manusia ini memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi sebuah sistem informasi kesehatan. Namun, kondisi saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih terdapat keterbatasan baik dalam kualitas maupun kuantitas tenaga pengolahan sistem informasi kesehatan. Selama ini, di beberapa daerah, pengolahan data dan informasi kesehatan umumnya adalah tenaga yang merangkap jabatan atau tugas yang lain, yang dalam kenyataan yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya bekerja mengelola data dan informasi kesehatan karena intensif yang tidak sesuai sehingga mereka memilih untuk bekerja di tempat lain atau bekerja paruh waktu. Kelemahan ini masih ditambah lagi dengan kurangnya keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan dalam bidang informasi kesehatan, khususnya teknologi, informasi, dan bagaimana pemanfaatannya. Namun selama ini sudah terdapat jabatan-jabatan fungsional untuk para pengolah data dan informasi kesehatan seperti peranata komputer, statistik, epidemiolog, keamanan informasi, dan masih banyak yang lain. Namun, para pengolah data tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang keenam yaitu mekanisme monitoring dan evaluasi yang masih lemah. Kelemahan-kelemahan dan berbagai permasalahan pada penyelenggaraan sistem informasi kesehatan tentunya dapat diidentifikasi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi serta audit sistem informasi kesehatan. Monitoring dan juga evaluasi adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem informasi kesehatan atau SIK itu berjalan secara efektif dan juga efisien. Sayangnya, mekanisme monitoring dan evaluasi belum ditata dan dilaksanakan dengan baik, sehingga monitoring dan evaluasi yang lemah dapat menghambat kemajuan dalam bidang kesehatan. Nah, dampak dari kelemahan monitoring dan evaluasi yang lemah yaitu kualitas data yang rendah, pengambilan keputusan yang buruk, perbaikan yang lambat, serta kurangnya akuntabilitas. Berikutnya, problema yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi kesehatan saat ini mencakup beberapa isu yang menghambat efisiensi sistem. Berikut adalah penjelasan mengenai
masalah-masalah tersebut, masalah dalam penerapan sistem informasi kesehatan di Indonesia meliputi beberapa isu yang menghambat efisiensi sistem. Yang pertama, redundant data. Redundant data menjadi salah satu masalah utama di mana terdapat pengulangan data yang tidak perlu. Hal ini menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan kebingungan dalam pengelolaan data. Selain itu, kurangnya integrasi antara berbagai sistem informasi juga berkontribusi terhadap ketidakakuratan data dan keterlambatan pelaporan, yang pada akhirnya mengganggu efektivitas pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Yang berikutnya adalah duplikasi kegiatan. Duplikasi kegiatan adalah kegiatan yang sama yang dilakukan oleh berbagai pihak tanpa koordinasi sehingga sumber daya menjadi terbuang. Hal ini sering terjadi dalam organisasi yang melibatkan banyak orang atau departemen. Akibatnya, sumber daya yang ada seperti waktu, tenaga, dan anggaran menjadi terbuang sia-sia karena tidak digunakan secara efisien. Problema yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi kesehatan yang ketiga yaitu kualitas data yang rendah. Data yang dikumpulkan seringkali tidak akurat atau tidak lengkap, mengurangi keandalan informasi kesehatan yang dihasilkan. Dalam konteks sistem informasi kesehatan, masalah ini dapat berakar dari berbagai sumber, mulai dari proses pengumpulan data yang buruk hingga kesalahan dalam input data. Masalah yang ditimbulkan oleh kualitas data yang rendah yaitu yang pertama pengambilan keputusan yang salah, yang kedua efisiensi yang rendah, yang ketiga duplikat data, yang keempat laporan yang tidak akurat, dan yang kelima yaitu hambatan dalam penelitian. Baik, isu yang berikut adalah data tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang dimaksudkan dengan data tidak sesuai dengan kebutuhan ini adalah informasi yang tersedia tidak relevan dengan kebutuhan pengguna di tingkat daerah, sehingga tidak mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan kebutuhan spesifik pengguna, sehingga data yang tersedia tidak dapat digunakan secara optimal. Akibatnya, analisis menjadi kurang akurat. Nah, contoh dari data yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam sistem informasi kesehatan adalah data yang dikumpulkan hanya mencakup jumlah pasien, tetapi tidak memperkirakan jenis penyakit, usia, atau riwayat kesehatan pasien. Tanpa data spesifik ini, tenaga kesehatan kesulitan memahami tren penyakit atau menemukan prioritas penanganan. Akibatnya layanan kesehatan bisa menjadi tidak efektif karena informasi penting yang diperlukan untuk perencanaan. Berikutnya adalah keterlambatan dalam pelaporan. Laporan yang tidak disampaikan tepat waktu dapat menyebabkan keterlambatan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Hal ini sangat berbahaya, terutama dalam kasus penyakit menular. Laporan yang disampaikan tidak tepat waktu dapat mengakibatkan penyakit menular menyebar lebih luas karena tidak dilakukannya tindakan pencegahan. Yang keenam adalah sistem umpan balik yang tidak optimal. Tanpa sistem umpan balik yang memadai, evaluasi dan pengembangan sistem menjadi lebih sulit. Mekanisme umpan balik yang lemah dapat menyebabkan masalah yang sama terus berulang, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas sistem informasi kesehatan. Yang berikut yaitu poin terakhir dari problema yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi kesehatan adalah pemanfaatan data yang rendah. Data dan informasi yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk advokasi, perencanaan program, monitoring, dan manajemen di tingkat daerah. Kesimpulannya, penerapan sistem kesehatan daerah di Indonesia berdasarkan Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi sistem informasi yang kurang terintegrasi, keterbatasan pendanaan, dan kemampuan daerah yang bervariasi dalam pengelolaan data tentang kesehatan, dan
pemanfaatan teknologi informasi belum optimal dengan masalah pada kualitas sumber daya manusia dan fasilitas teknologi informasi kesehatan yang seringkali kurang sesuai standar. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi masih lemah sehingga menghambat identifikasi dan penanganan masalah secara efektif. Nah, kendala-kendala ini bisa mengakibatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan daerah masih belum maksimal, serta dapat mempengaruhi ketepatan dan keakuratan data yang penting untuk pengambilan keputusan dan perencanaan program kesehatan di tingkat nasional dan daerah. Mungkin itu kesimpulan dari video ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3 terkait hambatan dan tantangan dalam sistem kesehatan daerah berdasarkan Signas. Terima kasih.